wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjariansyah dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengantar organisasi dan arsitektur komputer, pengembangan komputer, perkembangan komputer, dan CPU atau prosesor dalam komputer. Ya, pada zaman sekarang teman-teman pasti tahu dong, komputer udah menjadi sebuah sudah sangat kenal, sudah sangat lazim lah komputer itu apa. Tapi menurut definisi, komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer atau bisa seperti random access memory atau RAM dan juga read only memory atau ROM. Ya, yang saya akan bahas ini kan berhubungan dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Kalau dipecah tuh beda sebenarnya. Di sini ada pengertian masing-masing, seperti kayak apa sih organisasi komputer itu? Nah, kalau organisasi komputer itu bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan terinterkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dan merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contohnya seperti teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Nah, arsitekturnya itu beda juga. Lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalaman, mekanisme input atau outputnya, seperti itu. Nah, perbedaannya di sini kalau misalnya organisasi komputer itu bagian yang erat dengan unit-unit operasional, contohnya teknologi hardware, perangkat yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya arsitektur yaitu atribut sistem komputernya, teknik pengamatannya, mekanisme input dan outputnya dari sebuah komputer, seperti itu. Nah, secara luas komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dan dengan komponen yang lain menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Ataupun komponen komputer adalah meliputi layar monitor, CPU, keyboard, mouse, printer, dan sebagainya. Tanpa printer, komputer tetap dapat melakukan tugasnya sebagai pengolah data, namun sebatas terlihat di layar monitor belum tentu dalam bentuk printout-nya. Saat ini komputer sudah semakin canggih tetapi sebelumnya komputer tidak kecil, secanggih dan sekeren dan seringan sekarang. Dalam sejarah komputer, ada 5 generasi dalam sejarah komputer. Nah, di video kali ini juga saya akan membahas 5 generasi komputer dari awal di generasi pertama pada 1944 sampai dengan 1959. Oh, saya belum lahir ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di PowerPoint saya ada gambarnya. Jadi gambar ini komputer ENIAC atau yang komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter, membutuhkan daya listrik 174 kW. Mungkin kalau misalnya di rumah udah nggak cukup kali ya komputer. Nah, ini tahun yang baru keluar nih, generasi pertama. Nah, ini ada lagi generasi kedua. Transitor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Ini gambarannya di tahun 1960 sampai dengan 1964. Ini generasi kedua. Nah, generasi ketiga pada tahun 1964 sampai dengan 1975. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian.
ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil, secuil silicium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer pada generasi ketiga. Nah, generasi keempat pada tahun 1975 sampai dengan sekarang. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena berbentuk semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat dan harga ditawarkan juga semakin murah, mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal atau yang kita bilang PC ya, personal computer, yang kita rakit ada CPU segala macam. Pada tahun 1971, Intel kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama series 404. Contoh generasi ini adalah Apple I Computer yang dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan cara memasukkan mikroprosesor pada circuit board computer. Nah, ini komputer generasi terakhir, generasi kelima sampai dengan sekarang ya. Mungkin sampai depan, kalau misalnya tahun selanjutnya itu mungkin ada lagi generasi yang baru. Tapi untuk sejauh ini penelitian pun masih sejauh sampai sekarang. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya Intel Corporation, Motorola, Zillow, dan lain sebagainya. Di pasaran, kita bisa lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 8088, 80286, 80386, 80486, dan Pentium. Nah, ini dia mikroprosesornya yang ini CPU kan tadi kita perkembangan komputernya, sekarang kita perkembangan mikroprosesornya. Tadi perkembangan komputer, sekarang perkembangan mikroprosesor. Nah, ini dia gambar yang ada tertera di sini. Itu contoh mikroprosesor 4004 ada 1971. Ini ketika Intel merilis prosesor pertama yang digunakan sebagai penghitung Buscom ya, adalah penemuan yang dimulai memasukkan sistem cerdas pada dalam mesin. Chipset Intel 4004 memulai pengembangan CPU dengan menyatukan sebuah komponen mesin komputerisasi dalam satu pada IC. Selanjutnya kita ke bagian mikroprosesor 8008 pada tahun 1972. Pada tahun 1972 muncul prosesor 8 bit pertama, yaitu dari Intel i8008, tapi agak kurang disukai karena multi voltage. Lalu baru muncul prosesor i8080. Di sini ada perubahan, yaitu menjadi triple voltage pakai teknologi NMOS, tidak lagi pakai PMOS lagi, dan mengenalkan pertama kali sistem clock generator pakai chip tambahan dikemas dalam DIP array 40 pins. Kemudian muncul prosesor kedua, yaitu MC6800 dari Motorola pada tahun 1974. Z80 dari Zillow 1976 merupakan dua rival berat, dan prosesor-prosesor lain dari seri 6500 buatan MOS, Rockwell, Hyundai, WDC, NCR, dan seterusnya. Z80 full compatible dengan i8008 hanya sampai level bahasa mesin. Level bahasa rakitannya berbeda, tidak kompatibel level software. Selanjutnya, ya ini dia, di sini ada namanya mikroprosesor 8080 tahun 1974. Mikroprosesor i8080 adalah prosesor dengan register internal 8 bit, bus eksternal 8 bit, dan memori addressing 20 bit. Dapat mengakses 1 MB memori total dan modus operasi real, menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Nah, di sini ada kelanjutan dari mikroprosesor 8080 dari 1974 sampai dengan sekarang. Yang generasi pertama yaitu tadi prosesor 8086, generasi kedua prosesor 80286, generasi ketiga prosesor 80386DX,
Generasi keempat prosesor 80486DX. Generasi kelima Pentium klasik P54C. Generasi keenam Pentium Pro. Generasi ketujuh AMD K7 Alton. Generasi ke-8 Intel Core 2 Duo, dan generasi ke-9 Intel Core 2. Nah, di sini kita sudah melihat contoh-contoh prosesor yang sampai sekarang ya, yang sering lazim digunakan ya. Ada iCore 5, ada iCore 7, iCore 9, iCore 3. Nah, ini paling yang juga masih menengah ke bawah seperti kayak Intel Celeron, Pentium paling Pentium 4 juga udah jarang kayaknya. Paling Celeron lah yang paling standar lah, yang kayak buat dalam kritik doang. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan didengar. Saya Reza Anjirensyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.